Ini menceritakan sebuah senjata legendaris yang dikenal dengan nama keris berdarah. Keris ini bukanlah senjata biasa. Ia memiliki kekuatan gelap yang dapat mempengaruhi jiwa siapapun yang menggunakannya. Menurut legenda, keris ini hanya akan memilih pemiliknya berdasarkan hasrat dan tekad sang pemegangnya, dan hanya mereka yang benar-benar murni hatinya yang dapat mengendalikan kekuatannya. Cerita ini mengikuti perjalanan seorang pemuda bernama Raditya, seorang pemuda biasa yang tiba-tiba terjerat dalam takdir yang melibatkan keris tersebut. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di sebuah kerajaan yang dikelilingi hutan lebat dan sungai berkelok, terdapat sebuah ramalan kuno yang berulang kali diceritakan para leluhur. Ramalan itu berbicara tentang sebuah keris sakti yang hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang terpilih oleh takdir. Namun, keris itu bukan senjata biasa. Ia hidup, memiliki kehendaknya sendiri, dan hanya tunduk kepada pemilik yang dianggap layak. Para empu telah menunggu selama berabad-abad, hingga suatu hari langit senja berubah warna menjadi merah pekat, seakan darah mengalir di antara awan. Pada saat yang sama, seorang pemuda bernama Raditya terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Ia bermimpi melihat dirinya menggenggam sebuah keris hitam berlumur darah, dengan cahaya merah menyala di sepanjang bilahnya. Saat ia mencoba melepaskan genggamannya, keris itu seolah menyatu dengan tangannya, menancapkan rasa sakit yang membakar di sekujur tubuhnya. Ketika ia terjaga, rasa sakit itu masih terasa nyata di telapak tangannya. Penduduk desa gempar ketika mereka melihat seekor burung Garuda raksasa terbang melintas di atas kerajaan. Matanya menyala merah seperti bara api. Garuda itu terbang ke arah puncak bukit tempat kuil kuno berdiri, sebuah tempat yang konon menyimpan rahasia dari keris sakti yang disebut keris berdarah. Para tetua desa mengatakan bahwa ini adalah pertanda bahwa seseorang akan segera dipilih oleh senjata itu untuk melanjutkan takdirnya. Raditya, yang sejak kecil selalu merasa berbeda dari orang-orang di sekitarnya, merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Meski ia hanyalah seorang pemuda biasa, tanpa kekuatan ataupun kedudukan tinggi, hatinya bergetar hebat setiap kali mendengar kisah tentang keris itu. Ia merasa seolah-olah nasibnya terikat dengan senjata legendaris tersebut. Seorang pertapa tua datang ke desa pada malam yang sama, membawa pesan dari alam gaib. Waktunya telah tiba, katanya dengan suara lirih namun tegas. Keris berdarah telah menemukan jalannya. Namun, tidak semua yang dipilih akan selamat. Ujian yang sesungguhnya baru akan dimulai. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Bulan yang sebelumnya bersinar terang tiba-tiba tertutup oleh awan gelap. Suara lolongan serigala terdengar dari kejauhan, seakan mengiringi pertanda yang baru saja disampaikan. Raditya tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh perasaan aneh yang semakin kuat. Di tempat lain, seorang raja lalim bernama Prabu Rajendra telah lama mengincar keris berdarah. Ia percaya bahwa dengan memiliki keris tersebut, tahta dan kekuasaannya akan semakin tak tergoyahkan. Selama bertahun-tahun, ia mengutus banyak pasukan untuk mencari keris itu, namun tak satu pun yang kembali dengan selamat. Keris itu dikenal sebagai senjata yang haus darah. Konon, siapapun yang tidak layak tetapi memaksakan diri untuk memilikinya akan menghadapi kutukan mengerikan. Tubuh mereka akan mengering, mata mereka akan kehilangan cahaya, dan jiwa mereka akan dihisap oleh keris itu sendiri. Namun, hal ini tidak menghentikan Prabu Rajendra untuk tetap mencoba. Di dalam istana, sang raja berdiri di depan cermin peraknya, melihat pantulan wajahnya yang semakin tua dan dipenuhi ketamakan. Ia berbisik kepada dirinya sendiri, "Aku tidak peduli dengan kutukan. Aku akan memiliki keris itu, tidak peduli berapa banyak darah yang harus tertumpah." Maka dimulailah sebuah pencarian yang akan mengubah takdir banyak orang. Seiring dengan itu, Raditya pun mulai memahami bahwa ia tidak bisa menghindari jalan yang telah digariskan untuknya. Takdir telah memanggil, dan kini ia harus menjawabnya. Meski ia belum tahu apakah ia siap menghadapi ujian yang akan datang. Malam itu, Raditya tak bisa memejamkan matanya. Udara dingin terasa menusuk hingga ke tulangnya, tetapi keringat tetap membasahi dahinya. Mimpi aneh tentang keris berdarah terus menghantuinya, seakan ada sesuatu yang menunggunya di luar sana. Suara angin yang menderu membawa bisikan samar, seakan-akan ada suara yang memanggilnya dari tempat yang jauh. Dengan langkah ragu, ia bangkit dari pembaringannya dan berjalan menuju tepi hutan. Saat ia melangkah ke dalam kegelapan, sebuah suara berat dan dalam bergema di udara. "Mengapa kau datang ke tempat ini, anak muda?"
Raditya tersentak dan menoleh. Dari balik pepohonan, seorang lelaki tua muncul. Wajahnya penuh kerutan. Matanya menyala seperti bara api yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Pakaiannya lusuh, namun auranya begitu kuat. Raditya dapat merasakan bahwa orang ini bukan manusia biasa. Aku tidak tahu, jawab Raditya dengan jujur. Aku hanya merasa ada sesuatu yang memanggilku. Lelaki tua itu mengangguk pelan, seakan sudah mengerti sesuatu yang Raditya sendiri belum pahami. Jadi kau yang terpilih, katanya lirih. Ia mengamati pemuda itu dari kepala hingga kaki, lalu menambahkan, tapi apakah kau cukup kuat untuk menanggung takdir yang telah digariskan? Raditya menelan ludahnya, tak mampu menjawab. Lelaki tua itu kemudian berbalik dan mulai berjalan ke arah hutan yang lebih dalam. Tanpa banyak berpikir, Raditya mengikuti langkahnya. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang dipenuhi akar-akar pohon raksasa, sementara suara binatang malam terdengar di kejauhan. Raditya merasa setiap langkahnya membawa beban yang lebih berat. Ada sesuatu di tempat ini yang membuatnya merasa seakan sedang diuji sejak awal. Setelah perjalanan yang terasa begitu panjang, mereka tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di balik tebing batu. Dinding gua itu dipenuhi dengan pahatan kuno yang menggambarkan berbagai peristiwa, peperangan besar, sosok-sosok raja dan prajurit, serta gambaran seorang pemuda yang memegang sebuah keris bercahaya merah. Raditya menatap ukiran itu dengan mata terbelalak. Itu mirip dengan mimpiku, gumamnya. Lelaki tua itu mengangguk. Semua ini telah tertulis sejak lama. Ini bukan kebetulan, Raditya. Keris berdarah telah menunggumu. Tapi sebelum kau dapat memilikinya, kau harus menghadapi ujian pertama. Dengan satu gerakan tangannya, dinding batu di ujung gua terbuka, memperlihatkan sebuah lorong gelap yang berkelok-kelok. Udara di dalamnya terasa lebih dingin dan lebih berat, seolah ada sesuatu yang menanti di sana. Raditya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ada rasa takut yang mulai menjalar dalam tubuhnya, tetapi juga dorongan yang lebih kuat, sebuah panggilan yang tidak bisa ia tolak. Ia melangkah maju, memasuki lorong dengan perasaan campur aduk. Lelaki tua itu mengikutinya dari belakang, tanpa berkata apa-apa. Hanya suara napas dan langkah kaki mereka yang terdengar menggema di sepanjang lorong batu itu. Di ujung lorong, mereka tiba di sebuah ruangan luas dengan pilar-pilar tinggi yang menjulang ke langit-langit. Cahaya redup dari api yang menyala di obor-obor besar, menerangi dinding-dinding batu yang dipenuhi tulisan kuno. Di tengah ruangan itu, sebuah peti batu berdiri tegak. Raditya tahu tanpa diberitahu bahwa di dalam peti itulah keris berdarah tersimpan. Namun sebelum ia dapat mendekat, sesuatu bergerak di kegelapan. Dari bayang-bayang muncul sosok besar dengan mata berwarna merah menyala. Makhluk itu menyerupai manusia, tetapi tubuhnya dipenuhi sisik seperti ular, dan tangannya memegang sebuah tombak panjang yang berkilauan. Suaranya bergema di seluruh ruangan saat ia berbicara. Siapa yang berani datang ke tempat ini? Raditya menelan ludahnya. Ia belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya, tetapi ia tahu bahwa ini adalah ujian pertamanya. Jika ia tidak bisa mengalahkan penjaga ini, maka ia tidak akan pernah bisa mendapatkan keris berdarah. Dengan napas berat, ia mengangkat tinjunya, siap menghadapi pertarungan yang akan menentukan takdirnya. Raditya berdiri kaku di hadapan makhluk penjaga yang tubuhnya dipenuhi sisik berkilauan seperti perunggu yang dibakar api. Nafasnya berat, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena tekanan yang seakan memenuhi seluruh ruangan batu ini. Cahaya obor yang menempel di dinding bergetar tertiup angin dari lorong gelap, menciptakan bayangan yang bergerak liar di sekeliling mereka. Dalam hatinya, Raditya bertanya-tanya apakah ia benar-benar ditakdirkan untuk mengambil keris itu, atau hanya seorang pemuda naif yang terjebak dalam permainan takdir yang lebih besar dari dirinya sendiri. Makhluk raksasa itu menggeram. Matanya yang merah berkilauan di antara bayang-bayang. Suara geramannya bergetar di dinding-dinding gua, memantul hingga terasa memenuhi seluruh ruangan. Banyak yang datang ke tempat ini, ingin mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi, katanya dengan suara dalam dan menggelegar. Namun hanya mereka yang layak yang akan melangkah keluar dengan tubuh yang masih utuh. Dengan satu gerakan cepat, ia menghempaskan tombaknya ke tanah, menciptakan retakan besar yang menjalar seperti urat-urat api di lantai batu. Raditya menahan napasnya. Ia sadar bahwa makhluk ini bukan sekadar penjaga biasa.
Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pertarungan kekuatan. Ia mengingat kata-kata lelaki tua yang membawanya ke sini, bahwa ini adalah ujian, dan ujian tidak selalu tentang siapa yang lebih kuat secara fisik. Namun, sebelum ia bisa memikirkan strategi lebih lanjut, makhluk itu melompat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Tombaknya terayun dengan kekuatan yang bisa membelah batu menjadi dua. Raditya berguling ke samping, menghindari serangan itu dengan selisih yang sangat tipis. Ia bisa merasakan angin panas dari ayunan tombak itu melewati tubuhnya, nyaris merobek pakaiannya. Tanpa berpikir panjang, ia bangkit dan mencoba menyerang balik dengan pukulan ke arah tubuh sang penjaga. Namun, tinjunya hanya bertemu dengan permukaan sisik yang keras, seolah ia baru saja memukul lempengan baja yang telah dipanaskan di dalam tungku. Makhluk itu tak bergeming sedikitpun, bahkan tidak merasakan dampak dari serangan tersebut. "Seranganmu terlalu lemah, anak manusia." Suara makhluk itu terdengar seperti ejekan. Ia mengayunkan tangannya yang besar, dan sebelum Raditya bisa bereaksi, satu hantaman telak menghantam dadanya. Tubuhnya terlempar ke belakang, menabrak salah satu pilar batu yang menjulang tinggi di tengah ruangan. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Jika ia gagal di sini, maka bukan hanya dirinya yang akan hancur, tetapi juga semua harapan yang dibawanya hingga ke titik ini. Raditya mengusap darah yang mengalir dari sudut bibirnya. Matanya menyipit tajam. Ia menarik napas panjang, mencoba mengendalikan pikirannya. "Aku tidak bisa melawan makhluk ini dengan kekuatan semata," pikirnya. Ia melihat sekeliling, mencari sesuatu yang bisa membantunya. Lalu ia menyadari bahwa di tengah ruangan, tepat di depan peti batu tempat keris disimpan, terdapat lingkaran dengan ukiran kuno yang bersinar samar. Itu bukan sekadar hiasan, itu adalah segel. Menyadari hal itu, Raditya mengubah strateginya. Ia mulai menghindari serangan makhluk itu, bergerak semakin mendekat ke arah lingkaran segel di tengah ruangan. Setiap kali tombak lawannya menghantam, ia menggiring pertarungan menuju tempat itu, sedikit demi sedikit. Sang penjaga tampaknya tidak menyadari bahwa Raditya sedang menggiringnya ke dalam perangkap yang telah lama tersegel di dalam ruangan ini. Ketika akhirnya makhluk itu menginjak lingkaran segel tanpa sadar, Raditya langsung melompat ke arah ukiran di tanah dan menekan telapak tangannya ke simbol di tengahnya. Cahaya merah menyala dari ukiran tersebut, dan tiba-tiba, rantai-rantai tak kasat mata muncul dari dalam tanah, melilit tubuh sang penjaga. Makhluk itu meraung. Tubuhnya bergetar hebat saat energi segel mulai mengikatnya. "Tidak, ini mustahil." Suaranya bergema penuh kemarahan. Raditya jatuh terduduk. Napasnya tersengal. Ia tidak menyangka rencana itu akan berhasil. Dengan tubuhnya yang masih gemetar, ia berdiri perlahan, mendekati peti batu yang telah menunggu selama berabad-abad. Dengan kedua tangannya, ia mendorong tutup peti itu, dan di dalamnya, terbaringlah keris berdarah. Cahaya merah menyala dari bilahnya yang berlumuran darah kering, seolah-olah ia masih hidup dan bernafas seperti makhluk yang sedang menunggu tuannya. Saat Raditya menyentuh gagang keris itu, sesuatu yang aneh terjadi. Dalam sekejap, ingatan yang bukan miliknya mulai mengalir ke dalam pikirannya. Pertempuran di masa lalu, darah yang tertumpah, raja-raja yang bertarung demi senjata ini. Ia bisa merasakan energi yang mengalir ke dalam dirinya. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa sejak awal, keris ini telah memilihnya. Namun, ini baru permulaan. Raditya berdiri mematung di hadapan peti batu yang kini telah terbuka sepenuhnya. Cahaya merah dari keris berdarah berpendar, berdenyut seperti jantung yang hidup, seolah-olah memiliki kesadaran sendiri. Saat jari-jarinya menyentuh gagang keris itu, sebuah sensasi aneh menjalar ke seluruh tubuhnya. Bukan hanya sekadar dingin atau panas, melainkan perasaan seolah darahnya sedang mendidih, berputar, dan mengalir lebih cepat dari sebelumnya. Seketika, matanya membelalak, tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Ia merasa seperti tenggelam dalam lautan ingatan yang bukan miliknya. Dalam hitungan detik, Raditya melihat dirinya berada di medan perang yang asing, dikelilingi oleh prajurit-prajurit berbaju besi yang saling menebas satu sama lain. Ia bisa merasakan teriakan kemarahan, raungan kesakitan, serta bau anyir darah yang menusuk hidungnya. Namun yang paling mengejutkan adalah kenyataan bahwa di tengah kekacauan itu, tangannya sendiri menggenggam keris berdarah, dan ia adalah sosok yang menebas semua lawan tanpa ampun. Ia bisa merasakan dendam, kemarahan, dan haus darah yang mengalir melalui bilah senjata itu.
Apa ini? Raditya berusaha menolak ingatan yang mengalir deras ke dalam benaknya. Namun semakin ia melawan, semakin kuat suara yang berbicara di dalam kepalanya. Kau telah membangunkanku, bisik suara itu, dalam dan penuh gema, seolah berasal dari dimensi yang berbeda. Aku adalah bagian dari darahmu sekarang. Aku memilihmu bukan karena keberanianmu, tetapi karena hatimu memiliki kegelapan yang bisa menampung kekuatanku. Raditya tersentak. Ia tahu legenda tentang keris berdarah, bahwa senjata ini bukan sekadar pusaka biasa. Ia memiliki kehendaknya sendiri, memilih tuannya dengan cara yang tak bisa dipahami oleh manusia biasa. Namun, mendengar suara itu langsung di dalam benaknya membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menarik tangannya, tetapi kekuatan tak terlihat menahan jemarinya tetap menggenggam erat keris itu. Ia merasakan denyutan yang semakin kuat, seolah senjata itu sedang mengalirkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, rasa sakit luar biasa menusuk dada Raditya. Ia terhuyung, jatuh berlutut di atas lantai batu yang dingin. Dadanya terasa seperti dihantam palu godam, dan sesuatu dalam darahnya terasa berubah. Bukan hanya fisiknya yang merasakan dampaknya, tetapi juga pikirannya. Seketika, ia bisa melihat lebih banyak ingatan masa lalu, seolah dirinya adalah bagian dari sejarah kelam keris itu. Ia melihat seorang raja yang pernah menghunus keris berdarah, menggunakan kekuatannya untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lain tanpa belas kasihan. Ia melihat seorang pendekar yang jatuh dalam kegilaan karena terus mendengar suara bisikan yang membuatnya menghabisi semua orang yang dicintainya. Ia melihat seorang panglima perang yang awalnya menggunakan keris ini untuk keadilan, namun pada akhirnya menjadi monster yang mengorbankan ribuan nyawa demi ambisinya. Setiap tuan yang pernah memegang senjata ini memiliki akhir yang sama. Mereka ditelan oleh kekuatan yang mereka kira bisa mereka kendalikan. Raditya menggertakkan giginya, berusaha melawan arus ingatan yang mencoba menguasainya. Aku bukan mereka, teriaknya dalam hati, menolak bisikan yang terus berusaha menanamkan benih kegelapan ke dalam jiwanya. Ia bukan seorang raja haus kekuasaan, bukan pendekar yang kehilangan kendali, bukan panglima yang menjual jiwanya demi kemenangan. Namun, suara itu hanya tertawa, bergema di dalam benaknya seperti gaung di dalam gua tak berujung. Kau pikir kau bisa melawanku? Suara itu mengejek. Keris ini telah menjadi bagian dari tubuhmu, Raditya. Semakin lama kau menggenggamnya, semakin dalam pengaruhku merasuk ke dalam darahmu. Pada akhirnya, kau akan menjadi salah satu dari mereka yang tidak bisa lepas dari takdir ini. Raditya merasa keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia harus melakukan sesuatu sebelum kehilangan kendali sepenuhnya. Dengan sekuat tenaga, ia menancapkan ujung keris itu ke lantai batu, berharap bisa memutus hubungan aneh yang telah terbentuk antara dirinya dan senjata itu. Namun alih-alih lepas, ia justru merasakan sesuatu yang lebih dalam, sebuah ikatan yang tak kasat mata, lebih kuat dari rantai apapun yang pernah ia rasakan. Saat itulah ia menyadari bahwa perjalanan ini belum selesai. Memiliki keris berdarah bukan sekadar tentang menemukan pusaka kuno, tetapi juga tentang menaklukkan kehendaknya sendiri. Jika ia ingin bertahan, ia harus menemukan cara untuk mengendalikan senjata ini sebelum senjata ini mengendalikan dirinya. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki bergema dari lorong gelap di belakangnya. Seseorang telah mengikutinya ke tempat ini, dan dari getaran tanah yang terasa di bawahnya, ia tahu bahwa yang datang bukan sekadar manusia biasa. Langkah kaki yang menggema di lorong bawah tanah itu semakin mendekat, mengusik keheningan yang sebelumnya hanya diisi oleh suara napas Raditya yang tersengal dan denyutan samar dari keris berdarah. Ia segera berbalik, mencoba menyesuaikan pandangannya dengan kegelapan yang pekat. Namun, sebelum matanya bisa menangkap sosok yang mendekat, ia merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulangnya, sebuah firasat buruk yang tak dapat diabaikan. Raditya menajamkan pendengarannya, berharap dapat mengenali siapa atau apa yang datang mendekatinya. Namun, suara langkah itu aneh. Tidak seperti manusia biasa, ada ketidakteraturan dalam ritmenya, seolah-olah makhluk yang mendekat itu tidak berjalan dengan dua kaki. Bahkan, ada sesuatu yang lain yang ikut terdengar, seperti suara gesekan besi berkarat, disertai dengan desisan pelan yang terdengar seperti makhluk yang tidak berasal dari dunia manusia. Ia menggenggam keris berdarah lebih erat, merasakan denyutan kekuatan dari senjata itu semakin kuat seiring mendekatnya bahaya yang tak terlihat. Sekalipun ia enggan menerima pengaruh keris ini, ia tahu bahwa dalam situasi seperti ini,
Ia tak memiliki pilihan lain selain menggunakannya. Ia mengatur napasnya, mencoba tetap tenang, meskipun jantungnya berdegup keras seperti genderang perang yang bertalu tanpa henti. Dari kegelapan lorong itu, muncullah sesosok makhluk yang lebih menyerupai bayangan daripada manusia. Sosoknya tinggi, lebih dari 2 kali tinggi manusia biasa, dengan tubuh yang seperti diselimuti kabut hitam yang terus bergerak. Matanya tidak terlihat. Hanya ada 2 titik merah redup yang berpendar dalam kegelapan. Makhluk itu melangkah perlahan. Namun setiap jejak yang ditinggalkannya membuat lantai batu di bawahnya retak. Seolah-olah keberadaannya membawa beban yang jauh lebih berat dari yang bisa dijelaskan oleh akal sehat. Raditya mundur selangkah, mencoba mencari jalan keluar. Namun lorong sempit ini tidak memberinya banyak pilihan. Makhluk itu mendekat dengan perlahan, seolah menikmati ketakutan yang mengalir dari tubuhnya. Dan kemudian, makhluk itu berbicara, bukan dengan suara, tetapi langsung ke dalam pikirannya, seperti bisikan yang tidak bisa dihindari. Kau telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Suara itu terdengar seperti ribuan suara yang berbicara serempak, tumpang tindih dalam kekacauan yang tidak manusiawi. Keris itu bukan milikmu, tetapi kini kau telah terikat dengannya. Dan dengan itu, kau telah menjadi bagian dari kutukan yang mengiringinya. Raditya menelan ludah. Ia tidak tahu siapa atau apa makhluk ini, tetapi jelas bahwa ia memiliki hubungan dengan keris berdarah. Mungkin ia adalah penjaga tempat ini, atau mungkin ia adalah sesuatu yang pernah terikat dengan keris ini di masa lalu. Namun, yang lebih penting sekarang adalah bagaimana cara bertahan dari pertemuan ini tanpa kehilangan nyawanya. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara serak, mencoba menutupi kegugupan yang mulai menyelinap ke dalam dirinya. Makhluk itu tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia mengangkat tangan yang seperti cakar, dan dalam sekejap, sesuatu yang tak terlihat menghantam Raditya dengan kekuatan dahsyat. Ia terlempar ke belakang. Tubuhnya menghantam dinding batu dengan keras hingga napasnya hampir terhenti. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun sebelum ia bisa pulih, makhluk itu sudah bergerak mendekat dengan kecepatan yang tak bisa diikuti oleh mata manusia biasa. Dengan refleks, Raditya mengangkat keris berdarah, dan seketika, sebuah ledakan cahaya merah keluar dari bilah senjata itu, menahan serangan makhluk tersebut. Raditya terkejut. Ia tidak berniat mengaktifkan kekuatan keris ini, tetapi tampaknya, senjata itu bertindak sendiri, seolah merespons ancaman yang mendekatinya. Makhluk itu mundur sedikit, terdorong oleh energi yang terpancar dari keris. Untuk pertama kalinya, Raditya melihat reaksi yang menyerupai keterkejutan dalam sikap makhluk itu. "Jadi, kau sudah mulai menyatu dengannya." Suara dalam kepalanya berbisik lagi, kali ini lebih pelan, lebih dalam. "Tapi itu hanya awal. Semakin lama kau menggenggamnya, semakin jauh kau akan terjerat dalam kegelapan yang tidak bisa kau pahami." Raditya tidak membiarkan makhluk itu melanjutkan kata-katanya. Dengan sekuat tenaga, ia mengayunkan kerisnya, mengarahkan bilahnya ke arah makhluk itu. Sebuah cahaya merah meledak dari ujung senjata, menghantam tubuh makhluk tersebut. Ia mengeluarkan raungan panjang yang menggema di seluruh lorong, sebelum kabut hitam yang menyelimutinya mulai berputar dan meluruh seperti abu yang tertiup angin. Namun, sebelum sepenuhnya menghilang, makhluk itu mengucapkan satu kalimat terakhir yang membuat darah Raditya membeku. "Kau mungkin bisa mengalahkanku, tapi itu tidak akan menghentikan kutukan ini. Akan ada lebih banyak yang datang, dan pada akhirnya, kau akan mengerti bahwa tidak ada yang bisa melawan kehendak keris berdarah." Makhluk itu lenyap, meninggalkan keheningan yang lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Raditya terhuyung, napasnya berat, tubuhnya gemetar. Ia merasa kemenangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dirayakan, karena untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan makhluk itu mungkin benar. Ia telah terikat dengan keris ini, dan meskipun ia berhasil bertahan kali ini, ia tidak tahu seberapa lama lagi ia bisa melawan kehendak senjata ini sebelum akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Namun satu hal pasti, ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus mencari tahu kebenaran di balik keris ini, sebelum ia menjadi bagian dari legenda kelam yang telah menelan banyak jiwa sebelum dirinya. Langit malam mulai meredup saat Raditya akhirnya keluar dari lorong bawah tanah yang menyesakkan itu. Dadanya naik turun, mengatur napas yang memburu setelah pertarungan yang baru saja terjadi. Namun, tak ada waktu untuk merayakan keberhasilan melawan makhluk bayangan tadi. Masih ada lebih banyak rahasia yang belum terungkap, dan yang lebih penting,
Ia harus menemukan jawaban sebelum kutukan keris berdarah menguasai dirinya sepenuhnya. Di hadapannya, terbentang gerbang batu raksasa yang tertutup rapat. Ukiran-ukiran kuno menghiasi permukaannya, menggambarkan pertempuran antara manusia dan makhluk-makhluk yang tak dapat dikenali. Beberapa ukiran menunjukkan sosok yang memegang keris serupa dengan yang kini ada di tangannya. Sebuah pertanda bahwa senjata ini sudah ada sejak zaman yang jauh sebelum kelahirannya. Raditya menelan ludah. Ia tak tahu apa yang menunggunya di balik gerbang ini, tapi hatinya mengatakan bahwa jawaban yang ia cari ada di sana. Dengan langkah berat, ia mendekati gerbang. Tangannya terangkat, hendak menyentuh batu dingin itu. Namun sebelum jari-jarinya menyentuh permukaan, suara geraman halus menggema di udara. Raditya segera menoleh ke belakang. Matanya menyapu sekeliling dengan penuh waspada. Lorong yang tadi dilewatinya kini terasa lebih gelap, lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi dalam kegelapan, mengawasi setiap gerakannya. Ia merasakan keris berdarah mulai bergetar pelan di genggamannya. Denyutnya makin terasa hingga seolah-olah menjadi satu dengan nadinya. Ini bukan pertama kalinya keris ini bereaksi seperti ini, dan Raditya tahu bahwa ini pertanda bahaya sedang mengintainya. Ia mengatur napas, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tiba-tiba, suara retakan menggema. Tanpa peringatan, dinding batu di belakangnya meledak, menghujani tempat itu dengan pecahan batu yang berhamburan ke segala arah. Dari balik reruntuhan, muncul sesosok makhluk mengerikan, lebih besar, lebih menyeramkan daripada makhluk bayangan sebelumnya. Tubuhnya berlapis-lapisan kulit seperti batu obsidian, dengan urat merah menyala yang tampak berdenyut di seluruh tubuhnya. Sepasang mata hitam pekat menatap lurus ke arahnya, tanpa emosi, tanpa belas kasihan. Makhluk itu membuka mulutnya, dan suara dalam yang menggetarkan udara pun terdengar. Manusia yang memegang keris berdarah, kau telah melangkah terlalu jauh. Kini, kau harus membayar harga dari keberanianmu. Raditya menegang. Ia tak tahu makhluk apa ini, tapi jelas ia bukan sekadar penjaga biasa. Nafasnya terasa berat, bukan hanya karena rasa takut, tapi juga karena kehadiran makhluk ini seolah menyerap udara di sekitarnya. Ia mencoba menggerakkan kakinya, tapi tubuhnya terasa berat, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Makhluk itu melangkah maju, dan setiap langkahnya meninggalkan bekas jejak yang berpendar merah, seolah darah yang terbakar mengalir dari kakinya. Keris itu tidak boleh berada di tanganmu, katanya lagi, suaranya penuh kebencian. Tapi kini kau telah terikat dengannya. Maka kau harus memilih, menyerahkan jiwamu atau menghadapi kehancuran yang lebih buruk daripada kematian. Raditya menggertakkan giginya. Ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mengangkat keris berdarah tinggi-tinggi. Cahaya merah tua meledak dari bilahnya, menerangi tempat itu dengan sinar yang berdenyut seperti detak jantung. Makhluk itu menyeringai. Jadi, kau memilih bertarung. Tanpa peringatan, makhluk itu melompat dengan kecepatan luar biasa. Cakarnya terhunus ke arah Raditya. Refleks, Raditya menangkis dengan kerisnya, dan begitu bilahnya bersentuhan dengan makhluk itu, ledakan energi merah meledak, membuat keduanya terhempas ke arah yang berlawanan. Raditya terhuyung, tetapi dengan cepat kembali bersiaga. Makhluk itu tampak sedikit terkejut, tetapi kemudian ia tertawa. Suara tawanya menggema, membuat udara bergetar. Kau mulai memahami sedikit kekuatan senjata itu. Tapi itu belum cukup. Tiba-tiba, dari tubuh makhluk itu, muncul rantai hitam berpendar merah, melesat ke arah Raditya dengan kecepatan yang mustahil dihindari. Ia mengayunkan kerisnya untuk menangkis, tetapi rantai itu membelit lengannya, menariknya dengan kekuatan mengerikan. Raditya berteriak kesakitan saat energi gelap dari rantai itu meresap ke dalam kulitnya, membakar dagingnya dengan rasa sakit yang tak terbayangkan. Kau pikir bisa melawan takdir? Makhluk itu mendekat. Rantai di tangannya semakin mempererat cengkeramannya. Keris itu tidak akan melindungimu selamanya. Cepat atau lambat, ia akan menuntut sesuatu darimu. Raditya menggertakkan giginya. Ia tidak bisa menyerah. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia mengerahkan seluruh energinya ke dalam keris, membiarkan senjata itu menyala lebih terang dari sebelumnya. Lalu, dengan satu gerakan cepat, ia menebas rantai yang membelenggunya. Suara ledakan menggema saat rantai itu putus, dan energi merah dari kerisnya meledak dengan dahsyat, menghantam makhluk itu dengan kekuatan luar biasa.
Makhluk itu mengerang. Tubuhnya terhuyung ke belakang. Tanpa menunggu kesempatan lebih lama, Raditya menghunus kerisnya dan berlari ke arah gerbang batu, menancapkan bilahnya ke tengah ukiran kuno di permukaannya. Seketika, gerbang itu bergetar hebat, dan cahaya merah menyala dari dalamnya. Makhluk di belakangnya menjerit marah, tetapi ia tak bisa menghentikan apa yang sudah terjadi. Gerbang mulai terbuka perlahan, mengungkapkan kegelapan yang berdenyut seperti jantung raksasa. Raditya menatap ke dalam gerbang dengan napas memburu. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di dalam, tetapi satu hal pasti, jawaban tentang kutukan ini semakin dekat. Namun, ia juga menyadari satu hal lain. Semakin jauh ia melangkah, semakin ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan mungkin, pada akhirnya, bukan makhluk-makhluk ini yang harus ia lawan, melainkan dirinya sendiri. Ketika Raditya melangkah melewati gerbang batu yang kini terbuka lebar, perasaan aneh menyelimuti dirinya. Udara di dalam begitu berat, seakan dipenuhi oleh bisikan-bisikan yang tak dapat dimengerti. Cahaya merah samar dari keris berdarah masih menyala di genggamannya, menerangi lorong panjang yang tampak tak berujung. Di dinding, terdapat ukiran-ukiran yang lebih tua dan lebih rumit daripada yang ia lihat sebelumnya. Setiap lekukan tampak seperti menyimpan rahasia yang ingin disampaikan, namun hanya kepada mereka yang mampu memahami maknanya. Raditya mencoba mengatur napasnya, menenangkan debaran jantung yang terus berpacu kencang. Ia menyadari bahwa sejak memasuki tempat ini, tubuhnya terasa lebih lemah, seolah-olah energi kehidupannya perlahan-lahan terkuras. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah suara-suara di dalam kepalanya. Ia mulai mendengar bisikan, suara-suara yang terdengar seperti panggilan, seperti kenangan yang muncul kembali dari masa lalu yang jauh. Langkahnya bergema di sepanjang lorong batu itu, tetapi suara langkahnya terasa seperti milik orang lain. Bayangan-bayangan di dinding bergerak meski tidak ada sumber cahaya selain dari kerisnya. Setiap kali ia berkedip, siluet manusia muncul, seakan menari-nari di batas pandangannya. Namun, saat ia mencoba melihat lebih dekat, mereka menghilang begitu saja, seperti asap yang ditiup angin. Ia berjalan lebih dalam, hingga akhirnya sampai di sebuah ruangan luas dengan pilar-pilar raksasa yang menopang langit-langit tinggi. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah altar batu, dan di atasnya tergeletak sesuatu yang tampak seperti gulungan kain berwarna hitam. Ada aura yang begitu kuat terpancar dari kain itu, seakan menyembunyikan sesuatu yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Raditya melangkah mendekat, matanya fokus pada gulungan kain tersebut. Namun sebelum ia sempat menyentuhnya, suara berat menggema di seluruh ruangan, membuat jantungnya hampir melompat dari dada. Berhenti. Suara itu terdengar serak, dalam, dan penuh wibawa. Raditya menoleh dengan cepat. Matanya membelalak saat melihat sosok yang berdiri di balik pilar-pilar batu. Seorang pria tua, berjubah hitam dengan rambut panjang beruban, menatapnya dengan tatapan yang dalam dan tajam. Matanya seperti mengandung lautan kegelapan yang tak berujung, seolah-olah ia telah melihat segala hal yang dunia ini tawarkan, baik kebaikan maupun keburukan. "Siapa kau?" Raditya bertanya, suaranya serak akibat kelelahan dan ketegangan yang menghimpit. Pria itu melangkah maju dengan tenang, seolah-olah waktu tidak memiliki kuasa atas dirinya. "Aku adalah penjaga tempat ini," jawabnya dengan suara yang penuh kebijaksanaan. "Dan kau, anak muda, telah melangkah terlalu jauh ke dalam rahasia yang seharusnya tidak diungkapkan." Raditya menggenggam keris berdarah lebih erat, mencoba menahan rasa gentar yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. "Aku datang untuk mencari jawaban," katanya dengan suara mantap. "Kutukan keris ini. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Pria itu menghela napas panjang, seolah ia sudah memperkirakan hal ini akan terjadi. Ia kemudian mengangkat tangannya perlahan, dan seketika, bayangan-bayangan yang sebelumnya bergerak liar di dinding mulai membentuk gambaran yang lebih jelas. Raditya terpaku saat melihat sosok-sosok manusia yang mengenakan baju zirah kuno, bertarung di medan perang yang penuh darah. "Keris yang kau genggam itu bukan sekadar senjata," kata pria tua itu. "Ia adalah saksi dari sejarah panjang yang telah lama terlupakan. Senjata yang bukan diciptakan, melainkan lahir dari darah, pengkhianatan, dan dendam yang tak pernah padam." Raditya menahan napasnya saat ia melihat bayangan-bayangan itu berubah, memperlihatkan seorang pria muda, seseorang yang terlihat begitu mirip dengannya. Pria itu memegang keris yang sama,
dengan mata yang dipenuhi oleh amarah dan kesedihan. "Ini, siapa dia?" Raditya berbisik. Pria tua itu menatapnya dengan dalam sebelum akhirnya menjawab, "Dialah pemilik pertama keris berdarah. Seorang pendekar besar yang mengorbankan segalanya demi balas dendam, namun akhirnya terjebak dalam kutukan yang tak dapat dipatahkan." Raditya merasakan tubuhnya menegang. Ia bisa merasakan sesuatu di dalam dirinya, sebuah perasaan asing yang perlahan menyusup ke dalam jiwanya. Seolah-olah ingatan pria itu juga merupakan bagian dari dirinya sendiri. "Apakah aku reinkarnasinya?" Raditya bertanya, suaranya penuh ketidakpastian. Pria tua itu tidak segera menjawab. Ia hanya memandangi Raditya dengan ekspresi yang sulit diartikan, sebelum akhirnya berkata, "Keris itu telah memilihmu, dan pilihan itu tidak pernah terjadi tanpa alasan." Ruangan itu menjadi sunyi. Raditya menelan ludah, merasakan hawa dingin menjalar di sepanjang tulang punggungnya. Ia sadar, semakin jauh ia melangkah, semakin dalam ia terikat dengan misteri yang seharusnya tak pernah ia sentuh. Namun, sudah terlambat untuk mundur sekarang. Ia hanya bisa maju, dan menghadapi takdir yang telah menantinya sejak berabad-abad lalu. Raditya menatap sosok pria tua di hadapannya dengan napas memburu. Kata-kata yang baru saja diucapkan masih terngiang dalam benaknya, bergema seolah menjadi bagian dari dirinya sendiri. Keris berdarah yang ia genggam kini terasa lebih berat, seakan telah menyatu dengan daging dan tulangnya. Di dalam dadanya, sebuah perasaan aneh mulai tumbuh. Sebuah pemahaman bahwa ia tidak hanya sekadar membawa senjata itu, tetapi juga membawa sejarah kelam yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Pria tua itu melangkah perlahan ke arah altar, di mana gulungan kain hitam masih tergeletak dengan aura misteriusnya. Dengan gerakan halus, ia membuka lipatan kain tersebut, memperlihatkan sesuatu yang membuat Raditya menahan napas. Di dalamnya terdapat sebuah kitab kuno. Lembarannya tampak rapuh dan dipenuhi aksara-aksara aneh yang berpendar dalam cahaya kerisnya. Kitab itu jelas bukan kitab biasa. Ada kekuatan yang merasuk dalam setiap goresan tulisannya. "Ini adalah catatan terakhir dari pemilik pertama keris berdarah," ujar pria tua itu dengan suara dalam. Ia meninggalkan pesan bagi mereka yang terpilih setelahnya. Pesan yang hanya dapat dibaca oleh mereka yang benar-benar ditakdirkan untuk memahami kutukan ini. Raditya menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia meraih kitab itu dan membuka halaman pertama. Begitu matanya menyusuri tulisan-tulisan di dalamnya, tiba-tiba ia merasakan dunia di sekelilingnya berputar. Cahaya altar meredup, dinding batu di sekelilingnya seakan lenyap, digantikan oleh pemandangan medan perang yang diliputi oleh lautan api dan jeritan manusia. Ia kini berdiri di tengah peperangan yang terjadi berabad-abad lalu. Ratusan prajurit saling menyerang dengan pedang, tombak, dan panah. Di tengah pertempuran itu, seorang lelaki berambut panjang dan berpakaian zirah hitam berdiri tegak, memegang keris berdarah yang sama seperti yang ada di tangan Raditya. Matanya dipenuhi oleh amarah dan kebencian. Wajahnya menampilkan luka-luka yang belum sembuh. Ia tampak seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Seseorang yang hanya hidup untuk membalas dendam. Raditya terhuyung mundur, menyadari bahwa lelaki itu adalah orang yang sama dengan bayangan yang ia lihat sebelumnya. Lelaki yang telah menanamkan kutukan dalam keris ini. Namun sebelum ia dapat berpikir lebih jauh, pemandangan di hadapannya berubah lagi. Kini ia melihat lelaki itu di atas sebuah altar batu. Luka-luka menganga di sekujur tubuhnya, napasnya tersengal. Di hadapannya, seorang pendeta tua berdiri dengan ekspresi penuh kesedihan. "Aku telah mengorbankan segalanya." Suara lelaki itu terdengar serak, dipenuhi oleh penyesalan yang mendalam. Namun dendam ini belum terbalaskan sepenuhnya. "Aku tidak bisa membiarkan mereka menang." Pendeta tua itu menghela napas panjang sebelum akhirnya menatapnya dengan sorot mata yang penuh belas kasih. "Dendam tidak akan membawa kedamaian," ujarnya. "Apa yang kau lakukan hanya akan meninggalkan warisan kutukan bagi mereka yang akan datang setelahmu." Lelaki itu tersenyum miris. Tatapannya menerawang ke kejauhan. "Aku tahu," gumamnya. "Tapi aku juga tahu bahwa di suatu masa nanti, akan ada seseorang yang datang untuk mengakhiri semua ini." Raditya merasa tubuhnya bergetar. Ia tahu bahwa lelaki itu sedang berbicara tentang dirinya. Ia adalah orang yang ditakdirkan untuk menyelesaikan kutukan ini. Namun, bagaimana caranya?
Apa yang harus ia lakukan untuk menghapus semua penderitaan yang telah terukir dalam sejarah pedang ini? Seketika, dunia di sekelilingnya kembali berguncang. Cahaya menyilaukan memenuhi pandangannya, dan saat ia membuka matanya kembali, ia sudah kembali ke dalam ruangan batu bersama pria tua itu. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya terasa lebih lemah dari sebelumnya. Kitab di tangannya masih terbuka, namun kini aksara-aksara di dalamnya mulai memudar, seolah telah memberikan semua informasi yang perlu ia ketahui. Pria tua itu menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. "Kau telah melihatnya," ujarnya. "Kau telah memahami asal mula dari segalanya. Sekarang, yang tersisa hanyalah keputusanmu." Raditya mengepalkan tangan. Pilihan apa yang harus ia ambil? Ia bisa saja membiarkan kutukan ini terus berlanjut, membiarkan keris berdarah memilih tuan barunya setelah ia, dan membiarkan sejarah terus terulang. Atau, ia bisa mencari cara untuk mengakhiri semuanya, meskipun itu mungkin berarti mengorbankan dirinya sendiri. Tatapannya tertuju pada keris yang masih menyala di tangannya. Ia bisa merasakan nyawa-nyawa yang terikat di dalamnya, para arwah yang terperangkap akibat kebencian yang diwariskan selama berabad-abad. Ia harus membuat keputusan. Dengan suara pelan, ia bertanya, "Bagaimana aku bisa mengakhirinya?" Pria tua itu mengangguk pelan, seolah itulah pertanyaan yang ia harapkan. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah altar. "Ada satu cara, tetapi jalan itu tidak akan mudah." Raditya menarik napas dalam. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ini tentang semua orang yang pernah tersentuh oleh kutukan ini. Tentang masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang belum pasti. Dan ia siap untuk menghadapi semuanya. Langkah Raditya terdengar menggema di dalam ruangan batu yang semakin lama semakin terasa menyempit. Suhu udara berubah, menjadi lebih dingin dan menusuk hingga ke sumsum tulangnya. Pria tua yang berdiri di hadapannya tetap tak bergeming. Sorot matanya tajam seakan menelanjangi isi hatinya. Kata-katanya masih terngiang di benak Raditya, menuntutnya untuk mengambil keputusan. Namun, keputusan seperti apa yang harus ia ambil? Keris berdarah ini bukan sekadar senjata, tetapi warisan penuh dosa dan penderitaan. Dan kini, di tangannya, tersimpan kesempatan untuk mengubah segalanya. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Raditya akhirnya. Suaranya terdengar berat, seperti menanggung beban bertahun-tahun yang tak pernah ia alami sebelumnya. Pria tua itu mengangkat tangannya, menunjuk arah altar batu yang sejak tadi menyimpan kitab kuno. Namun kini, di atas altar tersebut, muncul bayangan hitam yang berputar-putar, membentuk sosok yang samar. Raditya menajamkan matanya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tak butuh waktu lama sebelum ia menyadari bahwa sosok itu adalah roh-roh yang terperangkap dalam keris. Mereka bergerak dengan gelisah, seakan menunggu sesuatu, atau mungkin menuntut sesuatu. "Mereka adalah jiwa-jiwa yang terikat dalam kutukan ini," kata pria tua itu dengan nada pelan. "Mereka tidak bisa lepas hingga seseorang mengakhiri siklus ini. Kau tahu, Raditya, bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini adalah dengan menghadapi asal-muasalnya." Raditya menatap pria tua itu dengan sorot mata penuh pertanyaan. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, tiba-tiba ruangan itu berubah. Cahaya dari obor di dinding padam seketika, menyisakan kegelapan pekat yang membuat dadanya berdebar. Angin dingin bertiup, membawa bisikan-bisikan yang tidak bisa ia pahami. Lalu, dari dalam kegelapan, muncullah seorang pria berjubah hitam. Wajahnya setengah tertutup kain lusuh yang hanya memperlihatkan sorot mata yang tajam dan menusuk. "Akhirnya, kau sampai juga di titik ini." Suara pria itu menggema, rendah dan dalam, seolah berasal dari masa lalu yang jauh. Raditya merasa tubuhnya menegang. Ia tidak mengenali pria ini, namun entah mengapa ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa sosok ini adalah kunci dari segalanya. "Siapa kau?" tanya Raditya dengan nada waspada. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya melangkah pelan mendekat, lalu berhenti tepat di depan Raditya. "Aku adalah yang pertama," katanya akhirnya. "Akulah yang menciptakan kutukan ini. Akulah yang pertama kali menyatukan darahku dengan keris itu, karena kebencian yang membutakan." Raditya tertegun. Jadi inilah dia, lelaki dari masa lalu, yang ia lihat dalam penglihatan sebelumnya. Lelaki yang menanamkan kutukan dalam keris berdarah.
Jika kau ingin mengakhiri semuanya, lanjut pria itu, kau harus menghadapiku. Kau harus membuktikan bahwa kau pantas membawa beban ini, atau kau akan menjadi bagian dari sejarah yang berulang. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar hebat. Lantai batu mulai retak, dan dari dalam celah-celahnya muncul kabut hitam yang berputar seperti pusaran angin. Raditya menggenggam erat keris di tangannya, merasakan energi yang berdenyut-denyut di dalamnya. Ia tahu bahwa inilah pengujian terakhir, pertarungan antara dirinya dengan asal-muasal dari kutukan ini. Tanpa peringatan, pria berjubah hitam itu melesat ke arahnya, gerakannya secepat kilat. Raditya hampir tidak sempat bereaksi saat serangan pertama menghantamnya. Angin tajam menyayat kulitnya, membuatnya terhuyung mundur. Ia berusaha menyeimbangkan diri, namun lawannya tidak memberinya kesempatan. Raditya mengayunkan keris berdarah, dan seketika itu juga cahaya merah menyala dari bilahnya. Benturan kekuatan antara mereka menggema di seluruh ruangan, membuat dinding bergetar dan lantai semakin hancur. Pria berjubah hitam itu tersenyum tipis, seolah menguji seberapa kuat Raditya. "Kau masih terlalu ragu," katanya. "Keris itu belum sepenuhnya menerimamu." Raditya menggertakkan giginya. Ia tahu, dalam pertarungan ini, ia bukan hanya bertarung dengan pria ini, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Ia harus mengalahkan keraguannya, mengendalikan kekuatan dalam dirinya, dan menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Pria itu kembali menyerang. Kali ini lebih cepat dan lebih kuat. Raditya menghindar, namun serangan itu tetap mengenai pundaknya, membuat darah segar mengalir di bajunya. Rasa sakit itu membakar, namun justru membangkitkan tekadnya. Ia tidak bisa kalah. Tidak di sini. Tidak sekarang. Dengan tarikan napas yang dalam, Raditya menutup matanya sejenak, membiarkan pikirannya menyelami kekuatan keris berdarah. Ia merasakan semua jiwa yang terperangkap di dalamnya, semua emosi, semua kepedihan, semua harapan yang belum tersampaikan. Dan di antara semuanya, ia mendengar suara yang paling jelas. Suara pemilik pertama keris itu, yang menyesali perbuatannya dan berharap agar seseorang suatu hari nanti membebaskan semuanya. Raditya membuka matanya kembali, kali ini dengan keyakinan penuh. Ia mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan beratnya beban yang selama ini menghantuinya. "Akulah yang akan mengakhiri ini," katanya dengan suara lantang. Pria berjubah hitam itu menyerang sekali lagi, namun kali ini Raditya tidak menghindar. Ia justru maju, mengayunkan kerisnya dengan kekuatan penuh. Cahaya merah menyala, membentuk gelombang energi yang langsung menembus tubuh pria itu. Teriakan menggema. Pria itu berhenti di tempat. Tubuhnya mulai menghilang dalam pusaran cahaya. Wajahnya yang dulu dipenuhi kebencian kini perlahan berubah menjadi ketenangan. Akhirnya, gumamnya sebelum sosoknya menghilang sepenuhnya. Ruangan itu kembali normal. Kabut hitam menghilang, altar batu tak lagi bergetar. Dan di tangan Raditya, keris berdarah kini tidak lagi bersinar merah. Warnanya telah berubah menjadi hitam pekat, seperti senjata biasa tanpa aura kutukan. Raditya menghela napas panjang. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Namun satu hal pasti, ia telah mengambil langkah pertama untuk mengakhiri kutukan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Langit di atas kuil kuno yang tersembunyi di balik kabut mulai merekah dengan semburat jingga keemasan. Udara yang semula berat oleh tekanan energi kutukan kini terasa lebih ringan, seperti beban yang telah terangkat dari dunia ini. Raditya berdiri diam, menatap bilah keris di tangannya yang kini kehilangan sinar merah darahnya. Tak ada lagi desisan roh yang merintih. Tak ada lagi getaran haus darah yang mengalir dari senjata itu. Namun, meski kutukan telah berakhir, hatinya masih dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Ia menoleh ke arah pria tua yang sejak awal menjadi pembimbingnya dalam perjalanan ini. Wajahnya yang dipenuhi kerutan menunjukkan ketenangan yang mendalam, seakan ia sudah lama menunggu momen ini tiba. "Kini kau telah membuktikan dirimu," katanya dengan suara rendah namun penuh makna. Keris itu tak lagi menjadi alat kehancuran. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang akan kau lakukan dengannya sekarang? Raditya menggenggam gagang keris itu erat-erat. Ia telah melihat penderitaan yang ditinggalkan oleh senjata ini. Ia telah menyaksikan bagaimana kekuatan yang tak terkontrol bisa menghancurkan jiwa seseorang, bahkan membuatnya terperangkap dalam lingkaran kutukan selama berabad-abad.
Ia tidak ingin tragedi ini terulang lagi. Tapi apakah menghancurkan keris ini adalah satu-satunya jalan? Sebelum ia sempat menjawab, bumi di bawahnya bergetar ringan, seakan merespons keputusan yang akan ia buat. Cahaya keemasan dari langit menyorot tepat ke altar batu di tengah ruangan, memberi isyarat seakan tempat itulah yang akan menjadi saksi keputusan akhirnya. Raditya melangkah perlahan ke altar, menatap keris itu sekali lagi sebelum akhirnya meletakkannya di sana. Aku tidak akan menggunakan kekuatan ini untuk membunuh, tapi aku juga tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan yang salah, ucapnya dengan suara tegas. Senjata ini tidak boleh lagi menjadi sumber kehancuran. Pria tua itu mengangguk pelan, seolah mengerti maksud Raditya. Ia mengangkat kedua tangannya, mengucapkan mantra dalam bahasa kuno yang tidak bisa dipahami oleh Raditya. Perlahan, altar batu itu mulai bersinar, dan di sekelilingnya, simbol-simbol kuno muncul dari dinding-dinding kuil, berputar mengelilingi keris yang kini bersemayam di atasnya. Cahaya mulai menyelubungi bilah senjata itu, membentuk lapisan energi yang semakin lama semakin pekat, hingga akhirnya berubah menjadi batu kristal berwarna bening. Raditya menatap dengan kagum. Keris berdarah kini telah tersegel, tidak lagi bisa digunakan oleh siapapun. Ia tahu, jika suatu saat dunia kembali menghadapi ancaman yang sama, keris ini hanya akan bangkit jika ada seseorang yang benar-benar layak untuk menggunakannya dengan bijaksana. Akhirnya, siklus ini telah berakhir, bisik pria tua itu. Kutukan telah ditebus, dan mereka yang terperangkap di dalamnya kini telah dibebaskan. Angin lembut bertiup, membawa bisikan-bisikan samar yang terasa seperti ucapan terima kasih dari roh-roh yang telah tersiksa selama berabad-abad. Raditya merasakan sesuatu yang hangat mengalir dalam dadanya. Ini bukan kemenangan yang ia bayangkan sebelumnya, tapi ini adalah kelegaan yang lebih berharga daripada sekadar kemenangan dalam pertarungan. Namun, perjalanan Raditya tidak berakhir di sini. Ia tahu bahwa dunia di luar sana masih penuh dengan konflik, penuh dengan orang-orang yang haus akan kekuasaan, penuh dengan mereka yang rela melakukan apapun demi mendapatkan keunggulan atas orang lain. Jika keris ini adalah satu dari banyak artefak berbahaya yang tersembunyi, maka tugasnya belum selesai. Kemana kau akan pergi setelah ini? Tanya pria tua itu, menatapnya dengan sorot mata penuh harapan. Raditya menghela napas panjang sebelum akhirnya tersenyum tipis. Aku akan mencari yang lain, jawabnya mantap. Aku akan memastikan tidak ada lagi senjata seperti ini yang bisa disalahgunakan. Jika ada benda-benda yang mengandung kutukan, maka aku akan memastikan mereka tidak jatuh ke tangan yang salah. Pria tua itu tersenyum. Matanya berbinar seakan melihat masa depan yang lebih cerah. Kalau begitu, pergilah dengan hati yang mantap. Takdir telah memilihmu, bukan hanya untuk menanggung beban ini, tetapi juga untuk melindungi keseimbangan. Raditya menatap altar itu sekali lagi, lalu membalikkan badan dan melangkah keluar dari kuil kuno itu. Saat ia melangkah keluar, matahari telah naik tinggi di langit, menyinari dunia dengan cahayanya yang hangat. Udara yang segar memenuhi paru-parunya, memberi kesan seakan dunia telah terlahir kembali bersama keputusan yang telah ia buat. Langkahnya mantap, tekadnya telah bulat. Ia bukan lagi seorang pria yang terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Ia telah menjadi seseorang yang memiliki tujuan baru, seorang penjaga yang akan memastikan bahwa sejarah tidak lagi mengulang kesalahannya. Di belakangnya, kuil itu mulai memudar, tertutup kabut yang perlahan menghilangkan jejaknya dari dunia ini. Hanya Raditya yang tahu keberadaannya, dan hanya Raditya yang memahami makna dari perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Dengan langkah yang mantap, ia melangkah menuju Cakrawala, siap menghadapi apapun yang menantinya di masa depan.